Majalah Cahaya Nabawi, pilihan di tengah kerancuan bacaan yang membingungkan. Benteng akidah keluarga Islam, bersumber hanya pada Thariqah Salaf. Disajikan secara lengkap dan bertanggung jawab, mudah dicerna dan mengena pada seluruh aspek kehidupan. Menjawab berbagai persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, meliputi fikih, kewanitaan, masalah remaja maupun kesehatan. Majalah Cahaya Nabawi selalu memberikan bonus VCD di setiap edisinya. Ingin mendapat majalah Cahaya Nabawi dan bonus VCD-nya? Hubungi agen terdekat atau bagian pemasaran kami di 0812 3300 3400. Majalah Cahaya Nabawi, menuju ridho ilahi. Anta Rabbi, Anta Hasbi, jud wa akrim, tahhir qalbi. Anta Rabbi, Anta Hasbi, jud wa akrim, tahhir qalbi. Farij karbi, waghfir dhanbi, ya ilahi, wastur aibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini kita berkumpul mengenang sosok seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua berkat kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar apa yang telah disampaikan saudara-saudara kita tentang mulianya manaqib kehidupan beliau, yang apabila kita ambil untuk pelajaran dalam kehidupan kita, niscaya kita akan sampai kepada Allah dan dekat dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana para ulama berkata, man nadhara ila bidayatir rijal shara siddiq, wa man nadhara ila nihayatir rijal shara zindiq. Apabila kita melihat tentang bagaimana perjuangan para aulia Allah, bagaimana mujahadahnya untuk menuju kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita pun akan menjadi orang-orang yang siddiq, yang mengikuti jalan mereka dan sampai sebagaimana mereka sampai. Maka manaqib yang telah sama-sama kita dengar insyaallah menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Bagaimana kedekatan Al-Habib Ja'far bin Syaikhan dengan Al-Quran. Kita telah sama-sama mendengar bahwa mereka para ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah dekat dengan Al-Quran. Dan tidak ada seorang wali min awliyaillah sampai kepada Allah kecuali melalui pintu ini, yaitu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa sesungguhnya beliau itu mempunyai suatu kemuliaan yang begitu mulia. Annahu radhiyallahu ta'ala anhu ra'allah subhanahu wa ta'ala fil manam 99 marrah. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala 99 kali. Hingga suatu saat beliau menginginkan untuk menggenapkan mimpi tersebut hingga 100. Di saat itu beliau berkata dan berdoa, semoga insyaallah dalam kesempatanku yang terakhir ini mungkin aku melihat Allah Subhanahu wa taala, aku punya pertanyaan yang mengganjal dalam hatiku dan aku akan tanyakan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mimpiku. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya untuk memandang Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi tersebut. Hingga akhirnya dalam mimpi itu Imam Ahmad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb,
bi ayyi syai'in yatagarrab ilaikal mutagarribun. Ya Allah, para auliamu itu mendekatkan diri mereka kepadamu, amalannya apa ya Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bitilawati kalami ya Ahmad. Mereka dekat kepadaku karena mereka senantiasa membaca kitabku yaitu Al-Quran, membaca kalamku yaitu Al-Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin am bighairi fahmin ya Rabb? Apa yang harus membacanya dengan faham atau tidak? Maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bifahmin am bighairi fahmin ya Ahmad. Faham nggak faham, Al-Quran dibaca akan mendekatkan mereka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membaca nggak faham dekat dengan Allah. Bagaimana orang seperti Habib Ja'far bin Syekhon faham, menghafalkan Al-Quran, bahkan mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran? Tiada lain, pastilah orang-orang seperti beliau, orang yang dekat dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan sirnya Al-Quran berkat Al-Habib Ja'far bin Syekhon. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, beliau adalah seseorang sosok yang begitu dibanggakan, khususnya dari keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Meneruskan perjuangan kakek beliau Nabi Muhammad SAW, di mana Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau berkata, wa alu rasulillahi baitun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim wa wurrathuhu akrim biha min wurathati. Ketahuilah bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW adalah rumah warisan Nabi besar Muhammad SAW. Muliakanlah mereka. Mereka lah pengemban sir dan risalah Nabi Muhammad SAW hingga sampai di tengah-tengah zaman yang mulia ini. Berkat mereka keluarga Nabi Muhammad SAW, semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW diikuti setapak demi setapak hingga akhirnya membawa manfaat untuk segenap umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita keluar dari jalan mereka, hingga dikatakan wala ta'du anhum innahum matla'ul huda wa hum ballaghul ilmal kitabi wa sunnati. Jangan sekali-kali keluar dari jalur mereka. Jangan sekali-kali keluar dari jalur Imam Al-Habib Ja'far bin Syekhon. Jangan keluar dari jalan orang-orang yang dimuliakan tersebut. Bahkan Imam Haddad mengatakan fadul qadhi fihim hadimu asli dinihi wa muktahimun fi lujji zayghin wa bid'ati. Orang yang berani menyalahkan jalan mereka, orang yang berani jauh dari jalan mereka adalah orang-orang yang bid'ah dan keluar dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ba'da hadil Mustafa wa sihabihi. Gak ada lagi jalan selain jalan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Gak ada lagi jalan selain jalan Imam Ja'far Shadiq. Gak ada lagi jalan selain jalan Imam Muhammad Al-Bagir. Gak ada jalan lagi kecuali jalan Imam Ali Zainal Abidin. Gak ada jalan lagi kecuali jalannya Muhajir. Gak ada jalan lain kecuali jalannya Faqihul Muqaddam. Gak ada jalan lain kecuali jalannya Segaf, jalannya Muhdar, jalannya Al-Idrus, hingga jalan Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Selain dari jalan mereka, fama ba'da hadil Mustafa wa sihabuhu hudan wa laisa ba'dal haqqi illa dhalalati. Selain jalan mereka, kata Imam Haddad, adalah jalan yang sesat, jalan yang keluar daripada kebenaran. Na'udzubillah. Kadang kita lihat Habib Ja'far dengan perjuangannya, ayah Al-Habib Taufik Al-Habib Abdul Qadir, dengan perjuangannya menyebarkan Al-Quran, membuat hataman Al-Quran, mengajarkan laki-laki dan perempuan, mempunyai suatu rasa malu dan lain-lainnya. Kadang masih dikatakan bukan jalan keluarga Nabi Muhammad. Kalau bukan jalan keluarga Rasulullah itu mereka, siapa jalan Nabi Muhammad? Kurangkah mereka menjalani jalan datuknya? Nggak siang, nggak malam berdakwah di jalan Allah. Kerjaan ditinggalkan hanya untuk menyebar umat Nabi Muhammad SAW. Para wanita diurus untuk menutup auratnya. Bukankah itu jalan keluarga Nabi Muhammad? Subhanallah. Sebagian orang mengatakan ini belum di jalan Nabi Muhammad sebelum bisa dan pandai fasih mencaci sahabat Nabi Muhammad. Sebelum bisa mencaci dan fasih keluarga ataupun istri Nabi Muhammad. Belum dikatakan ahlul bait. Seperti Habib Taufik ini belum ahlul bait. Walaupun harinya ngajar, walaupun hari-harinya menebar dakwah, belum thariqah ahlul bait. Karena nggak pandai mencaci sahabat Nabi Muhammad. Karena nggak pandai berlakukan na'udzubillah, melakukan mut'ah. Kalau belum pandai itu semua, belum di jalan keluarga Nabi Muhammad SAW. La haula wa la quwata illa billah. Yakni jalan Rasulullah, jalan keluarga Nabi Muhammad mencaci. Jalan keluarga Nabi Muhammad adalah syahwat, mut'ah. Jalan keluarga Rasulullah SAW menyalahkan Al-Quran.
Na'udzubillah min dzalik. Mereka lah orang-orang yang mengaku-ngaku adalah orang yang dekat dengan keluarga Nabi. Na'udzubillah, mereka lah orang yang paling jauh dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka itu, mari kita berjalan di jalan mereka. Apabila kita jalan di jalan mereka, fala taqulu qad dhahabat arbabuha, kullu man sara ala darbin wasal. Kalau kita jalan di rel mereka, niscaya insyaallah sebagaimana mereka sampai, kita pun akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita hadiri di majelis yang mulia ini adalah sebagai bentuk tanda kita akan menjadi hamba yang suada, hamba yang insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana Dhunnun al-Masri beliau berkata, daripada tanda husnul khatimah, cinta dengan kaum solihin, dekat dengan kaum solihin, hadir di majelisnya kaum solihin. Semoga ini sebagai bukti kecintaan kita dengan kaum solihin, dan insya Allah kita pun dikumpulkan bersama mereka kelak di yaumil qiyamah bersama imamus solihin, sayyidus solihin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam wassu'ud waj'alna min ahlil wafa' bil uhud warbutna rabtan la yanhal bi sahib magamil mahmud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa radin anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. إذا ذكرتم حبيبي شوف فؤادي يطيب حس غيث الهنايا اسكب علينا سكين. Pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia Baitullah, yaitu masjid, di dalam majelis yang mulia taman-taman surganya Allah, dengan niat dan tujuan yang mulia, yaitu menambah kedekatan atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah kedekatan dan ta'alluq kita kepada kekasih-kekasih Allah pada hari ini, yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Arbillah Ja'far bin Syaikhan bin Ali As-Sagaf, dengan harapan atas kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita semua, kita yang hadir khususnya dalam majlis ini, keluarga kita dan masyarakat kita, dijadikan manusia yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia, lebih-lebih mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang sudah dicapai oleh orang yang kita hauli, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dan Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memberikan rasa kagum, rasa pemuliaan dan pengagungan kepada orang tersebut. Sebelum kita memuliakan, mengagungkan dan mencintai Habib Ja'far bin Syaikhan, Allah sudah mengagungkan, Allah sudah mencintai beliau, sehingga malaikat diperintah untuk menebarkan rasa cinta tersebut di hati kita bersama. Apa yang menyebabkan kemuliaan beliau? Beliau adalah orang yang berilmu, beliau adalah orang yang mengamalkan ilmunya, dan beliau adalah orang yang mengajarkan ilmunya. Beliau adalah orang yang alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis sama, akan dipanggil dengan panggilan kemuliaan di kerajaan langit, apalagi di antara kita sesama manusia. Kemuliaan karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang hakiki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kafani izzan idza kunta li rabban wa kafani fakhran idza kuntu laka abdan. Cukup bagiku kebanggaan, cukup bagiku kemuliaan ketika engkau ya Allah menjadi Tuhanku. Tiada kemuliaan yang menandingi kemuliaan orang yang bertuhan kepada Allah. Wa kafani fakhran, aku cukup merasa bangga, aku cukup merasa terhormat
ketika aku menjadi manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita selalu diliputi dengan rasa ketakutan, diliputi dengan kegundahan, atau kalau kita pinjam bahasa sekarang, kita selalu galau dalam hati kita bersama. Yang wali-walinya Allah tidak pernah galau, tidak pernah gundah gulana, selalu memiliki hati yang tenang, hati yang mutmainnah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang menghadapi apa yang telah diberikan Allah dan ditakdirkan Allah kepada dirinya. Kita selalu bingung, merasa takut dan terancam keselamatan kita, merasa takut dan terancam harta kita, merasa takut dan terancam kekayaan dan pangkat kita. Sehingga banyak di antara kita yang mengasuransikan hartanya karena takut kehilangan, mengasuransikan pendidikan anak dan keturunannya, takut anak dan keturunannya putus pendidikannya. Bahkan ada di antara mereka yang mengasuransikan jiwanya, takut kematian datang mendadak. Padahal asuransi yang bisa menjamin kita bukan asuransi yang ditawarkan oleh mereka, tapi asuransi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan makna yang luas, dan ketahuilah asuransi Allah, jaminan Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Problem menghadapi kita, galau menimpa kita, Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mewujudkan ketakwaan dalam segala aspek kehidupannya, ketakwaan yang tidak hanya identik dengan sarung dan kopiah, ketakwaan yang bukan hanya identik dengan masjid dan musalla, tapi ketakwaan yang menyeluruh, ketakwaan yang menghiasi hubungan individual vertikalnya kepada Allah, dan ketakwaan yang menghiasi hubungan sosial horizontalnya kepada sesama manusia. Maka Allah mengatakan yaj'allahu min amrihi yusra, akan dibebaskan oleh Allah dari segala problematika kehidupan. Solusi akan diberikan, rasa galau, bingung akan sirna di hati karena memiliki kekuatan yang besar, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa minggu yang lalu kita dibingungkan pula. Anak-anak kita menghadapi ujian nasional, digalakkan bimbingan belajar. Sampai banyak di antara mereka yang meliburkan anaknya ngaji demi untuk bimbingan belajar. Pamit sama ustadznya, ustadz yugo kula prei ngaji keranten ujian sekolah. Ada ustadz yang ngomong nggih pun mengke nek ujian ngaji sekolahe prei. Ujian sekolah meliburkan ngaji, tapi tidak pernah ada ceritanya ujian ngaji meliburkan sekolah. Bingung, takut anaknya tidak memiliki ilmu, tapi ketakwaan. Bahkan ada bimbingan belajar yang dimulai sore pulang isya, subuh, asar, maghrib dan isyanya ditinggalkan. Bingung kalau anaknya tidak memiliki ilmu, tapi mereka tidak bingung kalau cahaya ilmu tersebut tidak masuk dalam anak mereka. Padahal Allah memberikan jaminan ketika orang itu mendidik anaknya, mensekolahkan anaknya, dibarengi dengan ketakwaan, Allah memberikan asuransi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu, akan memberikan cahaya ilmu. Ketika ilmu saja diperoleh tapi nurul ilm tidak ada, maka orang tersebut kehidupannya tidak mencerminkan ilmunya. Ilmunya tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupannya.
Orang berilmu, sarjana, tapi ternyata kelakuannya lebih jahat daripada orang awam yang tidak bertitel apa-apa. Ketahuilah saudaraku, al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu adakah merupakan sesuatu perkara, tapi tanggung jawab ilmu juga penting. Sehingga kita dididik oleh orang tua kita dididik oleh para habaib kita untuk berilmu dan bertanggung jawab atas ilmunya. Bukan hanya ilmu, akan tapi nurul ilm, cahaya ilmu ada pada dirinya. Kenyataan tidak. Mereka bingung kalau anaknya tidak lulus, mereka bingung kalau anaknya tidak berijazah. Bingung. Untung-untung kebingungannya sekarang dilampiaskan dengan istighosah. Banyak sekolah-sekolah yang mengadakan istighosah. Ala kulli hal baik, akan tapi hanya ketika mau ujian. Kerudungan besok selesai ujian, study tour, rekreasi, kumpul, hilang istighosahnya. Itu bukan aliran sesat, tapi aliran sesaat saja. Hanya sewaktu-waktu dia butuh, dia dekat kepada Allah. Ketika dia tidak butuh, dia jauh dari Allah. Pada Allah sudah memberikan jaminan. Arahkan anak anda kepada ketakwaan, arahkan anak anda kepada ibadah, dekatkan dengan para ulama. Yu'allimukumullah. Allah akan berikan keilmuan kepada anak-anak kita yang mampu untuk menyinari kehidupan masyarakat. Sebagaimana habaib kita, sebagaimana yang kita kholi, tahya bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum libiqa'il ardi amtaru. Hidup setiap daerah yang beliau duduki, hidup setiap daerah yang beliau datangi, kedatangan beliau bagaikan hujan yang menyirami kita bersama. Kita pada siang hari ini ada dalam hujannya Habib Ja'far bin Syaikhan. Semoga hujan tersebut mampu untuk menyiram dan melunturkan dosa-dosa kita bersama. Dan semoga hujan tersebut akan menyuburkan hati kita, menyuburkan keimanan kita, menyuburkan keislaman kita, sehingga tumbuh bibit-bibit ibadah, sehingga tumbuh bibit-bibit kebaikan sepulang kita dari majelis yang mulia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal afwa minkum, kita berdoa semoga kita mendapat barokah, mendapat kemanfaatan dari apa yang dari beliau-beliau yang kita holi dan yang kita sebut namanya. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الندامة فاعف عني